Saat berkunjung ke Solo, belum lengkap jika tidak menjelajahi daya tarik budayanya. Berkunjung ke keraton atau puro di Solo menjadi salah satu agenda wisata yang menarik untuk dijelajahi. Ada banyak keraton atau puro yang bisa dikunjungi oleh para wisatawan lokal maupun mancanegara. Kita mengunjungi Puro Mangkunegaran. Hari ini kami melangkah menuju Puro Mangkunegaran di Surakarta dengan rasa penasaran dan antusias. Dari luar saja suasananya sudah terasa tenang dan berwibawa, seolah tempat ini menyimpan banyak cerita dari masa lalu. Sebelum bisa masuk ke dalam area keraton, kami terlebih dahulu membeli tiket di bagian depan. Di sini pengunjung juga diwajibkan menggunakan jasa guide yang sudah disediakan. Awalnya terasa seperti aturan biasa saja. Tetapi ternyata justru membuat pengalaman berkunjung menjadi jauh lebih menarik. Guide yang menemani kami dengan ramah mulai menceritakan sejarah, filosofi, hingga kisah-kisah di balik bangunan yang ada di dalam keraton. Saat akhirnya melangkah masuk, kami berjalan perlahan sambil mendengarkan setiap penjelasan. Setiap ruangan, setiap halaman, bahkan setiap detail arsitektur terasa lebih hidup karena ada cerita di baliknya. Rasanya seperti diajak kembali ke masa ketika budaya dan tradisi kerajaan masih sangat kuat. Pagi semuanya, ibu-ibu yang dari Bali. Selamat datang di Puro Mangkunegaran. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aji. Saya Abdi Dalem dari Puro Mangkunegaran, divisi pariwisata. Ini jadi satu ketentuan untuk semua wisatawan, bahwasanya harus memang dipandu oleh pemandu. Kenapa? Karena konsep dari kunjungan di sini seperti home tour, dalam arti juga kita seperti palace tour. Karena nanti Anda bisa mengakses kediaman private keluarga sisi bangunan sebelah barat. Nah, kita tidak boleh ke sisi sebelah timur. Kenapa? Karena pemimpin kami, keluarga Mangkunegaran, yaitu Sri Paduka Mangkunegaran Generasi 10, beliau masih bertempat tinggal di sana. Jadi ini jelas private area untuk Anda. Nanti saya bawa Anda dari bangunan pendopo, kemudian nanti menuju ke tempat tinggal keluarga yang sebelah sana. Jangan khawatir, areanya tidak terlalu besar. Ini lebih simple daripada istana lainnya, cuma memang banyak sekali cerita yang bisa didapatkan di sini. Okay? Nanti saya akan sampaikan peraturan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama kunjungan. Nanti saya sampaikan di pendopo sana. Okay? Jadi ada beberapa peraturan dari keluarga untuk semua wisatawan, karena bangunan ini statusnya sudah cagar budaya dan seluruh material yang sudah cukup lama. Jadi satu aturan adalah sebelum kita naik ke atas pendopo ya, karena kita menggunakan parmer yang sudah cukup lama. Jadi seperti wisatawan yang lain, teman-teman yang lain juga, kita harus melepas alas kaki. Oleh karena itu saya bawa tas kain. Jadi ya ini bukan untuk belanja, ini untuk sepatu Anda. Kaos kaki boleh dipakai. Miliarnya yaitu satunya, yaitu Keraton Kasunanan. Tapi juga ada namanya Puro Mangkunegaran. Ini yang kadang membuat orang bertanya-tanya, Mas, ada dua kerajaan dalam yang sama, lantas perbedaannya apa? Secara garis besarnya level tradisi yang membuat mereka berbeda. Tapi akarnya mereka dari satu famili sama, yaitu Kerajaan Mataram Islam. Tapi di masa kolonial VOC mereka harus dipecah belah, adu domba politik VOC, kekuatannya biar lebih lemah, akhirnya menjadi 4 kerajaan. Mana saja Mas? 2 di Jogja, 2 di Surakarta. Jogja itu ada miliknya, kita tahu, Sri Sultan Hamengkubuwono, sama satunya lagi Puro Pakualaman, dan di sini ada Keraton Kasunanan dan Puro Mangkunegaran. Apa relasi ini Mas? 4 dedengkot ini, dalam arti 4 pemimpin ini, sebelum mereka dipecah belah, mudah kata dari satu bapak beda ibu. Karena lumrah dulu ada namanya permaisuri dan selesai. Disinilah VOC mulai membuat kekuatan politiknya lebih dipecah, lebih lemah lagi. Awalnya di perjanjian namanya perjanjian Giyanti, yaitu pemecahan Mataram Islam menjadi 2 dulu, antara Surakarta, Yogyakarta. Nah, anak dari Raja Mataram Islam yang dari permaisuri ini bernama Pangeran Pakubuwono, secara kedudukan politik VOC menaruh di desa Solo. Jadi, nah sebenarnya kota ini yang Anda sering sebut dengan nama Solo atau Solo, ini adalah nama desa aslinya. Tapi ada juga nama Surakarta. Surakarta itu nama apa Mas? Yaitu nama wisuda dari kerajaannya. Jadi Pangeran Pakubuwono beralih dengan titel nama Sunan Pakubuwono. Sunan itu sama artinya dengan raja. Nah, nama wisuda kerajaannya Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat.
Nah, adiknya yang beda itu bernama Pangeran Mangkubumi, ditaruh di tanah yang kita kenal dengan nama Yogyakarta. Nama Mangkubumi berubah yang kita kenal dengan nama Sultan Hamengkubuwono. Dan nama wisuda kerajaannya Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Tapi biar lebih powerful lagi, Surakarta dibedah jadi dua lagi, antara Kasunanan dan ini Mangkunegaran. Nah, bedanya apa Mas? Bedanya yaitu level tradisi mengenai level pemimpinnya. Pendiri kami adalah notabene orang Solo lebih akrab dengan nama Pangeran Raden Mas Said, yang notabene adalah sepupu dari Pakubuwono dan keponakan Hamengkubuwono. Disinilah beliau terjadi perbedaan level tradisi, tidak berhak menjadi seorang raja karena raja sudah ada di Kasunanan. Terus titelnya apa Mas? Diturunkan sedikit, namanya Pangeran Adipati. Bukan berarti pangeran ini anak dari si raja, tapi dia pangeran yang berdaulat sendiri. Tapi pangeran kami tidak boleh melebihi tradisinya dari seorang raja. Berkaitan dengan apa? Perbedaan yang kedua, struktur bangunan kediaman. Orang Jawa, mereka menggunakan konsep rumah Jawa, ciri khasnya 3 bangunan utama. Pendopo, paringgitan, dalem ageng, ruang ritual untuk upacara adat mereka. Tapi yang saya bicarakan konteks perbedaannya adalah ukurannya Bu. Mangkunegaran ini berdiri di atas tanah hanya seluas cuma 10 hektar. Keraton bisa 5 kalinya lebih besar. Kok bisa lebih besar Mas? Anda kalau pernah ke Keraton Jogja sebelum masuk ke kediaman inti, Anda pasti melewati dulu namanya sepasang alun-alun utara selatan dan pohon beringin kembar, baru inti kediaman raja. Makanya dia lebih gede, bisa 50 hektaran. Tapi pangeran tidak boleh sama atau bahkan melebihi raja. Makanya hanya mengambil inti rumah raja atau konsep rumah Jawa tanpa sepasang lapangan alun-alun dan pohon beringin. Nah, depan itu bukan alun-alun, kita menyebutnya yang digunakan parkiran juga sekarang, itu namanya Pamedan. Dulu untuk tempat latihan berkuda, latihan baris berbaris tentaranya Mangkunegaran. Jadi dulu itu hamparan pasir. Nah, kemudian yang ketiga, penyebutan nama kediamannya. Pangeran Adipati tempat tinggalnya tidak bisa disebut dengan sebutan keraton. Tapi apa Mas, dalam bahasa Jawa, puro. Puro itu seperti di bahasa Bali, puri, artinya istana. Jadi keraton dan puro itu sama, istana. Peruntukannya yang berbeda. Keraton, istana untuk seorang raja. Pangeran Adipati, Puro Mangkunegaran. Sekarang fungsinya apa? Dulu warga ini seperti negara, asetnya ada, kekuasaan tanahnya ada, dan sistem pemerintahnya ada. Ini ayahanda beliau, Pangeran Mangkunegara 9, tahun 70s kalau nggak salah. Ayahanda dulu memang adalah menantu dari Bapak Soekarno. Karena menikah salah satu putrinya, Ibu Sukmawati Soekarno. Di situ ada sepasang anak, Gusti Paundrakarna, dan panggilan akrab ini Gusti Menur, Putri Agung Suniwati nama aslinya. Ini Demikian sekilas mengenai kunjungan kami ke Puro Mangkunegaran. Ada rasa tenang yang sulit dijelaskan. Setelah menyusuri setiap sudut, mendengarkan cerita dari guide, dan merasakan suasana keraton yang begitu kental dengan sejarah. Kunjungan ini terasa lebih dari sekedar perjalanan wisata. Tempat ini seakan mengajak kita untuk berhenti sejenak, menghargai warisan budaya, dan memahami jejak masa lalu yang masih hidup hingga hari ini. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa pada video destinasi lainnya. Matur suksma.